Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Regional. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pujar Humalia dengan NIM 5532300014. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang uraian teori singkat yang terdiri dari konsep wilayah, teori lokasi, dan teori pusat pertumbuhan. Lalu saya juga akan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil analisis empiris wilayah Kota Mabagu dari tahun 2010 sampai 2024 dan merekomendasikan kebijakannya. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uraian teori singkat. Yang pertama itu konsep wilayah. Konsep wilayah dalam geografi mengacu pada bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari wilayah lain. Wilayah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu wilayah formal yang bersifat homogen atau aspek tertentu seperti iklim atau budaya. Selanjutnya wilayah fungsional yang terbentuk karena hubungan fungsional antara tempat seperti kota dan daerah sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu wilayah vernakular yang berdasarkan persepsi masyarakat. Selanjutnya teori lokasi. Teori lokasi Van Tunen menjelaskan pola penggunaan lahan pertanian berdasarkan jaraknya dari pusat pasar. Menurut teori ini, semakin dekat suatu lahan ke pusat kota, maka nilai lahannya semakin tinggi, sehingga digunakan untuk pertanian intensif yang bernilai tinggi seperti sayuran dan susu. Semakin jauh dari pusat, jenis pertanian berubah menjadi yang lebih ekstensif seperti biji-bijian dan peternakan, karena biaya transportasi menjadi faktor utama dalam penentuan jenis usaha tani. Teori ini dibuat dengan asumsi lahan datar, kondisi iklim seragam, dan tidak ada hambatan transportasi. Selanjutnya, teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Francis Peruk yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah, melainkan berpusat di lokasi tertentu yang disebut pusat pertumbuhan. Di tempat ini terdapat industri-industri utama yang memiliki kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya melalui efek domino, seperti penyediaan lapangan kerja, infrastruktur, dan inovasi dari pusat ini. Pertumbuhan menyebar ke wilayah lain secara bertahap melalui hubungan ekonomi sosial. Selanjutnya, analisis empiris wilayah kota-kota Magu. Yang pertama ada data PDRB Kota-Kota Mabagu tahun 2010 sampai 2004. Berdasarkan dari data PDRB Kota-Kota Mabagu tahun 2010 sampai 2024, terlihat bahwa sektor yang kontribusi terbesar adalah administrasi pemerintahan yang naik dari 258,19 miliar pada tahun 2010 menjadi 402,8,83 miliar pada tahun 2024, disusul sektor perdagangan dari 129,82 miliar menjadi 314,14 miliar. Sektor konstruksi juga tumbuh pesat dari 156,62 miliar menjadi 415,22 miliar, sementara sektor industri pengolahan meningkat dari 63,57 miliar menjadi 115,39 miliar rupiah, yang menunjukkan potensi perkembangan lebih lanjut. Total PDRB tanpa migrasi meningkat dari 1.339,17 miliar pada 2010 menjadi 2.914,84 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, analisis LQ Kota Mabagu tahun 2010 sampai 2004. Dari hasil analisis LQ Kota Mabagu tahun 2010 sampai 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten memiliki nilai LQ lebih besar dari 2,61 dan terus meningkat hingga 2,81 pada tahun 2024. Menjadikan sektor unggulan utama. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan kekuatan nilai LQ stabil di atas 1,95 mencapai 2,1 pada tahun 2024.
Selain itu, sektor administrasi pemerintahan memiliki LQ tertinggi sepanjang periode dari 2,92 di tahun 2010 hingga 3,68 pada tahun 2024. Sebaliknya, sektor seperti industri pengolahan LQ kurang lebih 0,40 dan informasi dan komunikasi LQ kurang lebih 0,40 sampai 0,50, masih di bawah 1, menandakan bahwa sektor-sektor ini belum menjadi basis dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, analisis SIPSER Kota Mobagu 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, kuadran 1 yang terdiri atas perdagangan besar dan eceran informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sosial, serta jasa lainnya menunjukkan bahwa Kota Mobagu unggul di sektor-sektor ini, baik dalam pertumbuhan lokal maupun nasional. Kuadran kedua yaitu ada industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas. Sektor ini tumbuh cepat di dalam daerah, tetapi belum merata di tingkat nasional. Selanjutnya, kuadran 3 itu ada pertanian, pengolahan air dan limbah, jasa keuangan dan asuransi, dan administrasi pemerintahan. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang lebih lambat baik secara regional maupun nasional. Terakhir, ada kuadran 4, yaitu ada sektor pertambangan dan penggalian konstruksi, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makanan minuman, dan real estate dan jasa perusahaan. Sektor ini memiliki laju pertumbuhan nasional yang tinggi, namun kontribusinya terhadap ekonomi lokal masih terbatas. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang bisa direkomendasikan di kota-kota Mobagu itu yang pertama, mempertahankan daya saing sektor-sektor unggulan dengan cara memodernisasikan alat produksi, memperkuat rantai pasok, serta memperluas akses ke pasar luar daerah. Yang kedua yaitu pemerintah harus mulai mendorong perkembangan sektor-sektor non-basis yang memiliki potensi besar, seperti industri pengolahan dan sektor informasi dan komunikasi, yang dapat dilakukan melalui pemberian intensif investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur digital yang mendukung. Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus pada penguatan UMKM, terutama melalui digitalisasi usaha, pelatihan vokasi, dan kemudahan akses terhadap biayaan. Selanjutnya, pada sektor-sektor pada kuadran 1 dan kuadran 4 yang menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi harus terus didorong melalui investasi dan dukungan kebijakan. Sementara sektor-sektor di kuadran 3 yang masih tertinggal perlu diserahkan kepada restrukturasi, diversifikasi produk, maupun transformasi teknologi agar mampu bangkit dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Selanjutnya, kontribusi saya terhadap proyek kelompok. Saya berkontribusi dalam proyek ini dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk dianalisis teori Goldpool di wilayah metropolitan Sarbagita. Selain itu, saya juga menyusun gambaran umum mengenai kondisi dan karakteristik wilayah Sarbagita yang menjadi dasar untuk memahami potensi dan peran pusat pertumbuhan dalam pengembangan daerah tersebut. Mungkin sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.